Kurang dari 1 bulan lagi, babak keempat kualifikasi Piala Dunia akan dimulai. Sebagai tim debutan, Indonesia pastinya bukan tim yang diunggulkan. Namun meski begitu, tim Garuda siap memberikan kejutan pada Arab Saudi dan Irak. Kini berbagai persiapan terus dilakukan oleh tim Garuda. Persiapan tentunya juga telah dilakukan oleh Arab dan Irak. Karena mereka juga memiliki tujuan yang sama, yakni lolos ke Piala Dunia tahun depan. Di balik persiapan yang dilakukan oleh semua tim, kini ada beberapa berita yang menarik untuk dibahas. Di antaranya adalah tips dari Jordania saat mereka mampu meredam kekuatan dari Irak hingga AFC yang kembali tidak adil kepada semua tim peserta. Khusus tips dari Jordania, hal ini bisa dipelajari oleh timnas Indonesia agar nantinya bisa meraih hasil maksimal. Lantas tips seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah ceritanya. Ya, sebelum menjalani babak keempat nanti, 3 tim yang berada di grup B telah melakukan persiapan dengan menjalani pertandingan persahabatan. Dari 3 tim tersebut, Irak menjadi tim yang meraih hasil sempurna. Di mana dalam 2 laga yang mereka mainkan, skuad asuhan Graham Arnold tersebut berhasil meraih 2 kali kemenangan, masing-masing melawan Hong Kong dan Thailand. Sementara Arab dan Indonesia cuma meraih 1 kemenangan dan 1 kali imbang. Khusus Indonesia, kemenangan mampu mereka dapatkan saat melawan Taiwan. Hasil yang sebelumnya sudah diprediksi karena secara kualitas, Taiwan memang masih jauh di bawah tim Garuda. Sejatinya, lawan yang sepadan dari timnas Indonesia adalah Lebanon. Jika menang melawan Lebanon, harusnya Indonesia sudah semakin siap untuk berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Sayangnya antara Indonesia dan Lebanon malah berakhir imbang 0-0. Bahkan dalam laga itu, performa dari tim Garuda mendapatkan banyak kritikan. Karena percuma menguasai pertandingan, tapi tak ada tembakan satupun yang mengarah ke gawang timnas Lebanon. Berbeda dari Indonesia, hasil yang didapatkan oleh Arab Saudi adalah hasil saat mereka melawan tim-tim yang berasal dari Eropa, yakni Makedonia Utara dan Ceko. Dan ternyata Arab mampu memberikan perlawanan kepada 2 tim tersebut. Bahkan saat melawan Makedonia Utara, The Green Falcon berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1. Hasil yang semakin menandakan jika Arab Saudi sudah benar-benar siap menatap babak keempat. Apalagi nantinya, mereka juga akan bertindak sebagai tuan rumah, yang pastinya bakal mendapatkan banyak keuntungan dibandingkan dengan Irak maupun Indonesia. Arab Saudi rekrut pelatih set piece dari Arsenal. Tak puas dengan hasil yang didapatkan, terbaru Arab Saudi berhasil merekrut Nicholas Hover, seorang pelatih yang khusus untuk melatih bola mati. Nama Hover sendiri dalam beberapa tahun terakhir memang sering mendapatkan sorotan waktu dirinya masih menjadi bagian dari Arsenal. Bagaimana tidak? Karena selama masih bekerja di Arsenal, Hover membuat The Gunners menjadi tim yang sangat berbahaya ketika mendapatkan bola mati. Entah itu tendangan bebas maupun tendangan sudut. Atas kontribusi Hover lah, Arsenal mampu mencetak 70 gol lewat bola mati selama Hover masih menjabat. Dan kini jasa Hover coba dimanfaatkan oleh Arab Saudi untuk melawan Irak dan timnas Indonesia. Dengan kehadiran Hover, maka membuat tim Garuda harus waspada, terutama saat Arab mendapatkan set piece. Maka dari itu, tim analisis dari timnas Indonesia lebih baik coba menonton gol-gol Arsenal lewat bola mati. Karena kemungkinan besar, skema yang akan digunakan sangatlah mirip dengan apa yang nanti dilakukan oleh Arab Saudi.
Indonesia dapat tips dari Yordania untuk meredam Irak. Selain fokus untuk meredam Nicholas Hover, timnas Indonesia juga harus mewaspadai timnas Irak yang selama ini selalu menjadi mimpi buruk bagi tim Garuda. Bagaimana tidak? Karena dalam 3 pertemuan terakhir, timnas selalu kalah saat melawan singa Mesopotamia tersebut. Kini Indonesia coba meminta bantuan kepada Yordania yang sebelumnya menjadi pesaing Irak di babak ketiga, di mana persaingan itu akhirnya dimenangkan oleh Yordania karena mereka yang berhak lolos ke Piala Dunia secara langsung. Soal tips meredam timnas Irak, hal ini coba diberikan oleh pelatih Yordania, yakni Jamal Selami. Menurut Jamal, ia memiliki sebuah aplikasi khusus yang tujuannya untuk meredam para pemain Irak yang dinilai sangat berbahaya. Saya memiliki aplikasi teknis khusus yang saya ciptakan dengan bantuan 2 teknisi yang saya gunakan untuk menganalisis performa sebelum pertandingan pertama kami melawan Irak di Basra. Saya juga menerima laporan tentang pemain paling berbahaya di tim nasional Irak, Aiman Hussein. Kami mempelajari cara untuk menghentikannya dengan memutus aliran energinya, terutama dari Ibrahim Bayash. Dan saya menunjukkan laporan ini kepada para pemain. Untungnya, para pemain kami berhasil membatasi bahaya Aiman Hussein dan mencegahnya mendapatkan bola yang biasanya ia terima, kata Jamal Selami pada media. Dengan begitu, Indonesia bisa saja menirukan langkah dari Yordania. Meski tanpa aplikasi khusus, para pemain timnas juga harus paham pemain mana saja yang layak diwaspadai. Jika melihat track record Indonesia melawan Irak, memang ada pemain yang selalu tampil bagus ketika melawan tim Garuda. Mereka adalah Aiman Hussein, Mohanad Ali, Ali Jasim, hingga Ali Al-Hamadi. Pemain-pemain itulah yang harus diredam pergerakannya saat melawan Indonesia nanti. AFC cuma beri jatah 5.000 tiket ke fans Indonesia dan Irak. Seperti yang dikatakan tadi, Arab Saudi adalah tim yang ditunjuk AFC untuk menjadi tuan rumah di babak keempat. Hal yang membuat mereka sangat diuntungkan karena akan bermain di rumah sendiri. Namun meski begitu, berhubung turnamennya adalah kualifikasi Piala Dunia, maka AFC juga harus adil soal jatah tiket bagi semua tim peserta. Tapi nyatanya, AFC tidak adil sama sekali. Itu terbukti karena Federasi Sepak Bola Asia tersebut cuma memberikan jatah tiket 5.000 kepada Indonesia dan Irak. Jumlah yang tentunya sangat sedikit dibanding kapasitas King Abdullah Sport City yang mencapai 62.000 penonton. Tapi tenang saja, bukan fans Garuda namanya jika tidak memiliki cara. Dalam pertandingan nanti, mereka pastinya memiliki cara untuk mengakali terbatasnya jumlah tiket yang diberikan kepada fans timnas. Salah satunya adalah dengan menyamar menjadi fans Arab Saudi atau tidak membeli jatah tiket dari fans Arab. Cara ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh fans Indonesia saat timnas bertandang ke Arab Saudi pada September tahun lalu. Lebih lanjut, di balik persiapan yang terus dilakukan oleh timnas Indonesia, mereka juga menunggu proses pemulihan dari Ole Romeni. Pemain Oxford tersebut memang tengah dikejar waktu sebelum Indonesia bermain di babak keempat. Berdasarkan updatean terbaru, kondisi dari Ole Romeni sudah semakin membaik. Bahkan dirinya terlihat tersenyum dalam latihan yang ia lakukan. Senyuman yang bisa menjadi tanda jika Ole akan membela Indonesia saat melawan Arab dan Irak di babak keempat nanti.
Jadi itulah cerita soal persiapan dari timnas Indonesia dan dua rival lain sebelum bermain di babak keempat kualifikasi Piala Dunia.